Kalaulah Rasulullah sama Abdullah bin Ubay sebegitu lembutnya Rasulullah, padahal ini tokoh munafik yang jelas terang benderang bagaimana Quran memberikan kabar bahwasanya dia seorang munafik, maka ketika itu adalah seorang munafik Rasulullah masih begitu lembut, lalu tanya sama dirimu, kenapa kamu masih begitu gampang mencela sahabatmu, mencela temanmu? Hanya dalam satu masalah yang terkadang kamu tidak sama pilihan dalil dan pilihan ijtihadnya. Yang kedua yang sudah kita bahas adalah bagaimana ketika kita saling mencintai menasihati dengan sabar. Karena sifat kesabaran itu merupakan bagian dari rahmat yang Allah berikan kepada kita. Kita tidak bisa mencintai seseorang yang begitu gampang mencela, begitu gampang menghujat. Terutama ketika dia mendapati orang yang dia katakan dia cintai tetapi begitu gampang untuk merendahkan. Kalau kita mencintai karena Allah, orang yang beriman ya harus sabar. Jangan gampang mencela, jangan gampang menghujat. Jangan pula gampang untuk menyesatkan. Janganlah kita sebagaimana orang Khawarij. Orang Khawarij itu orang yang begitu tidak paham bagaimana konsekuensi mencintai orang mukmin. Kenapa? Karena setiap mereka berhadapan dengan orang yang tidak sepaham dengan mereka, maka secara otomatis mereka serta-merta menyesatkan orang yang seberseberangan dengan pendapat mereka. Nah, tentunya orang yang memahami sunnah adalah orang yang mereka paham. Ketika mereka mencintai orang yang beriman itu yang mencintai dengan sebuah komitmen. Mencintainya ketika mendapatkan kesalahan, maka dia itu memperingatkan dengan kesabaran, dengan kelembutan. Sebagaimana begitulah Rasulullah memberikan contoh terbaik. Ketika beliau memberikan peringatan kepada para sahabat yang terjatuh pada kesalahan, beliau tidak menjatuhkan namanya. Beliau tidak menghujatnya. Tetapi beliau tetap menjaga kehormatan orang yang tetap berbuat kesalahan. Makanya maaf ya kalau kita mengaku saya sekarang ngaji sunnah, tapi lesanmu, jempolmu banyak menghujat orang. Nabi mana sih yang kamu ikuti? Rasulullah SAW sendiri ketika beliau mendapati Abdullah bin Ubay, semua pasti mengenal nama Abdullah bin Ubay. Orang munafik terbesar pada umatnya Rasulullah itu adalah Abdullah bin Ubay. Orang yang menggembosi ketika para sahabat akan berperang di perang Uhud. Orang yang menuduh Aisyah berzina dengan Sofwan bin Mu'attal. Orang yang mengatakan jangan dibantu itu Muhammad dan para sahabatnya supaya mereka kelaparan. Orang yang mengatakan bahwasanya Muhammad dan para sahabatnya itu dalam kehinaan karena mereka merasa merekalah yang paling mulia. Abdullah bin Ubay dengan tingkat kejahatan yang melampaui batas, yang dikategorikan sebagai orang munafik. Tapi bagaimana Rasulullah memperlakukan Abdullah bin Ubay? Ketika Rasulullah itu memperlakukan Abdullah bin Ubay itu, Rasulullah tidak pernah mencela namanya. Rasulullah tidak pernah menghujat. Padahal ini orang munafik, nyata munafik-munafiknya. Ya. Jadi betul-betul nyata kemunafikan yang ada pada diri Abdullah bin Ubay. Tapi lihat, ketika Abdullah bin Ubay meninggal dunia, ketika Allah menurunkan sebuah ayat di dalam surat Al-Munafikun, sawaun alaihim astaghfarta lahum am lam tastaghfir lahum la yaghfirullahu lahum. Kamu itu memintakan ampunan ataupun tidak memintakan ampunan tidak akan pernah diampuni orang-orang semacam Abdullah bin Ubay. Tapi Rasulullah berkata, kalaupun aku tahu bahwasanya ampunanku, permintaanku kepada Abdullah bin Ubay tidak diterima sama Allah, maka itu pun saya tetap memintakan ampunan. Saking begitu lembutnya Rasulullah kepada orang yang sudah mengaku sebagai seorang muslim walaupun hatinya adalah munafik. Kalaulah Rasulullah sama Abdullah bin Ubay sebegitu lembutnya Rasulullah, padahal ini tokoh munafik yang jelas terang benderang bagaimana Quran memberikan kabar bahwasanya dia seorang munafik, maka ketika itu adalah seorang munafik Rasulullah masih begitu lembut, lalu tanya sama dirimu, kenapa kamu masih begitu gampang mencela sahabatmu, mencela temanmu? Hanya dalam satu masalah yang terkadang kamu tidak sama pilihan dalil dan pilihan ijtihadnya. Perintah untuk mencintai orang yang beriman itu bukan hanya diturunkan kepada saya, diturunkan kepada kalian, diturunkan kepada mereka, diturunkan kepada setiap orang yang mengaku dirinya sebagai seorang muslim. Karena sekali lagi,
tidak ada yang mereka itu selalu gagal memahami persaudaraan kecuali adalah orang-orang Khawarij. Jangan sampai kita tidak sadar dalam proses belajar kita. Kita ini tidak lebih daripada orang Khawarij. Begitu gampang mencela, begitu gampang menghujat. Makanya yang kedua, komitmen ketika kita saling mencintai karena Allah itu apa? Yaitu adalah ketika kita menasihati dengan lembut. Ketika kita menasihati dengan sopan, menasihati dengan akhlak yang baik.